Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video ini ya teman-teman, bersama channel Murcia Cia yang akan membahas tentang info trip perjalanan. Nah, di video kali ini saya akan lanjut lagi masih seputar info untuk umroh. Tahun 2023 ini kira-kira berapa sih biaya umroh terbarunya? Nah, seperti kita ketahui, haji itu sekarang masa tunggunya itu sangat lama dan lebih lama dibandingkan dengan masa tunggu ibadah haji sebelumnya. Bahkan orang tua saya itu berangkatnya itu sudah 8 tahun lagi dari masa tunggu sebelumnya, yaitu pas mendaftar selama 11 tahun. Nah, banyak juga jemaah ini sembari menunggu haji yang cukup lama karena kangen dan rindu kepada tanah suci, segera ingin beribadah ke tanah suci umat Islam dan mendapatkan pahala yang berlimpah, sekalian juga berziarah ke makam Rasulullah. Maka banyak juga yang tertarik ingin sekalian tur, ziarah dan juga beribadah ke tanah suci, maka mendaftar umroh. Nah, umroh ini sudah pasti kita harus mendaftarkan diri ke travel agent yang terpercaya ya teman-teman. Harga umroh sendiri terbaru itu sudah ditetapkan oleh pemerintah RI dan biaya kisarannya itu sekitar 20 tujuan ke atas ya. Jadi menurut saya ya teman-teman, kalau harga umrohnya tersebut lebih murah dari 27 juta atau 26 juta, itu kalian harus hati-hati. Masa iya sih biaya umroh tersebut lebih murah dari harga yang ditetapkan pemerintah RI? Karena pemerintah juga kan pastinya sudah menghitung berapa sih totalan biaya yang akan kita bayarkan selama beberapa hari umroh di sana. Nah, umroh itu sendiri ya teman-teman biasanya ditawarkan dari paket 9 hari hingga 12 hari untuk umroh reguler yang biasa dilakukan oleh jemaah dari Indonesia. Tentunya juga kalian dengan harga sekian itu kalian harus lihat juga nih teman-teman, bahwa fasilitas apa saja sih yang akan didapatkan jika membayarkan seharga sekian puluh juta rupiah. Karena kan teman-teman, membayar umroh itu tidak cuma 5 juta atau 6 juta saja. Harga umroh itu sekarang kan puluhan juta, ya saya bilang tadi bisa kisaran 26 juta. Beda lagi kalau misalnya kalian dari daerah seperti saya, dari Sumatera Selatan, itu tambah lagi misalnya biaya makan, biaya ongkos pesawat dari daerah ke Jakarta, itu hitungannya beda lagi. Dan belum lagi untuk persiapan-persiapan lainnya, serta uang saku ataupun oleh-oleh dari umroh. Nah, kalian harus lihat juga apakah sudah termasuk include makan, terus hotelnya itu posisinya di mana, jauh atau dekat dengan tempat ibadah seperti Masjidil Haram. Apakah sudah include kereta cepat atau tidak misalnya. Termasuk pembuatan visa. Biasanya kalau misalnya paket umroh itu sudah include atau termasuk pembuatan visa, tapi pembuatan paspor itu biasanya kita membuat paspor sendiri-sendiri ya teman-teman. Nanti agen umroh yang kita daftarkan itu akan memberikan surat pengantar ataupun bukti izin dari pemerintah. Nah, untuk mengecek kalian tidak sampai tertipu oleh agen yang abal-abal, yang pertama yang harus kalian lihat adalah surat izin. Nah, untuk surat izin ini kalian bisa cek nama PT atau nama CV si agen itu terdaftar atau tidak dengan sesuai atau tidak nomor izin yang mereka kasih, nama PT atau CV-nya sesuai dengan yang terdaftar di pemerintah atau tidak. Saya kasih contoh ya teman-teman, kalian harus cari PPUU atau surat izin resmi dari pemerintah. Kalian bisa Google dan buka si SIPU tadi, terus pada kata kunci pencarian kalian bisa masukkan nama, bisa nama direktur, nama PT-nya atau nomor SK. Dan ini saya cek Wisata Hati Universal misalnya ya. Ini saya sudah pernah daftar ke sini dan saya cek ini misalnya. Nah, nomornya itu 402 tahun 2020. Dan itu ada alamatnya, terus status daftar hitam tidak. Terus juga ada nama direktur. Nah, ini saya contohkan. Nah, ternyata memang benar sesuai direkturnya Yeni Andriani
itu dengan PPU-nya 204 tahun 2020. Ini surat pengantar waktu saya ingin membuatkan paspor untuk umroh ibu saya. Selanjutnya adalah yang kedua, kalian cek dong, sekarang kan sudah musimnya sosial media, pasti mereka itu sering beriklan, terus ingin menunjukkan testimoni dari para jemaah yang sudah diantarkan. Jadi kalian bisa lihat seberapa sering mereka memberangkatkan jemaah-jemaahnya, dan apakah sesuai, misalnya spanduk yang dipegang itu sesuai nggak namanya dengan travel yang kalian daftar. Karena kan banyak juga ya teman-teman, kita itu mendaftarkan agen yang berada di Jakarta padahal kita itu berada di daerah. Itu tidak apa-apa karena terkadang memang harganya itu lebih murah untuk mendaftarkan travel yang dari Jakarta. Tapi ya itu tadi, biasanya kalau yang murah juga biasanya fasilitasnya juga tidak sebaik yang harganya yang lebih mahal, misalnya hotel yang agak jauh, terus tidak mendapatkan kereta cepat, seperti itu. Selain spanduk yang kalian harus cek sinkron atau tidak, terus berapa banyak, berapa kali mereka memberangkatkan jemaah, kalian juga bisa lihat kayak seragam. Biasanya mereka itu kan menawarkan perlengkapan, misalnya harga sekian puluh juta sudah termasuk perlengkapan umroh. Nah, biasanya perlengkapan umroh yang kalian dapat itu adalah kayak bahan seragam, terus tas, ada juga koper, buku doa, dan lain-lain. Tapi kalian bisa cek nih, kayak misalnya seragam umrohnya itu khas ya biasanya teman-teman. Masing-masing agen itu biasanya punya motif atau warna khas sendiri. Dan itu cocok atau tidak. Takutnya nih mereka mengambil foto atau video dari agen lain kalau tidak kalian cek. Misalnya, oh seragamnya tur ini, memang bukan ngambil seragam video dari tempat lain. Karena kan penipuan sekarang itu macam-macam ya teman-teman. Ataupun sudah berapa kali umroh itu tiba-tiba menipu. Tapi ya nauzubillah min zalik ya. Pokoknya semua itu kuasa Allah. Yang penting jika kalian ingin mendaftar, cek dulu kebenaran kayak legal atau tidak, legalitasnya. Terus seberapa sering mereka memberangkatkan jemaah, dan juga ciri-ciri khas lain yang ditunjukkan oleh si travel tadi. Dan jangan lupa berdoa tentu saja ya teman-teman. Kita harus berdoa minta perlindungan Allah supaya memang semuanya lancar, tidak ada halangan apapun, termasuk enggak kena tipu, nauzubillah min zalik. Terus harga juga jangan pilih yang terlalu murah nih. Kita harus ikuti saja standar. Misalnya standarnya 28 juta dengan pesawat transit. Biasanya kalau pesawat transit itu jatuhnya memang lebih murah teman-teman. Salah satu contoh, agen ini menawarkan 27 juta tapi menggunakan ekonomi Lion Air. Jadi kalau saya untuk harga 28 juta kita all in selama 9 hari dan mendapatkan kelas ekonomi untuk pesawat yang memang tidak begitu mewah, itu masuk akal tuh teman-teman. Kalau saya untuk harga di bawah 27 atau 26, di bawah 26 lah ya, itu saya nggak percaya sih. Kok bisa murah banget, itu kan nggak masuk akal juga. Sedangkan kita bisa dapat perlengkapan lain misalnya, ataupun fasilitas yang dijanjikan sama agent. Jadi jangan sampai tergiur sama harga yang terlalu murah. So, saya beri contoh ini, travel agentnya menawarkan 29 juta selama 9 hari dan menggunakan pesawat Saudia. Nah, menurut saya ini masuk akal, harganya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah, pas. Kalian harus lihat ya, include-nya atau fasilitas yang akan kita dapatkan kalau kalian daftar di sini. Misal dapat visa umroh diuruskan ke mereka, terus ada bis dan makan 3 kali, city tour, tiket pesawat pulang pergi Jakarta ke Mekah Madinah, perlengkapan dan manasik, resto dan handling bandara, serta asuransi. Jadi itulah yang kalian dapatkan. Terus kalian bisa tanya juga untuk yang belum jelas, misalnya fasilitas apa lagi yang bisa didapat. Tapi kalau misalnya tidak include di dalam fasilitas yang dituliskan, itu biasanya bayar sendiri ya teman-teman. Seperti misalnya kereta cepat, itu nambah lagi duitnya sendiri. Atau kalau mau ke Taif gitu, yang naik kereta gantung, itu biasanya bayar lagi sendiri.
Nah, jadi itu saja ya teman-teman pembahasan saya di dalam video ini tentang berapa sih kisaran harga umroh yang masuk akal, yang ekonomi. Kalau misalnya yang mahal itu ya yang lebih dari itu, kalian pasti bisa dapatkan hotel yang bintang 4 atau bintang 5 dengan pesawat Saudia atau Garuda Indonesia. Pasti harganya lebih mahal. Kisaran harganya biasanya 35 ke atas ya, bisa sampai 40 atau ke atas lagi. Kalau misalnya fasilitasnya mewah, pasti harganya itu lebih mahal. Dan untuk teman-teman yang budgetnya itu agak sedikit pas-pasan tapi pengen banget niat umroh, kalian bisa coba yang fasilitas ekonomi tadi yang saya sebutkan. Tapi ingat, jangan tergiur oleh harga yang sangat-sangat murah yang nggak masuk akal. So, teman-teman yang ingin men-share pengalaman ataupun ilmunya tentang seputar umroh, kalian bisa komen untuk bisa berbagi sama teman-teman lain dan juga sama saya juga. Gak apa-apa berbagi informasi, insya Allah tambah ilmunya dan sedekah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bertemu di video selanjutnya.